Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video aku, Rizna Handayani. Jadi video aku ini semuanya tuh tentang cerita ya guys. Karena aku nggak berani ngambil video-video saat kejadian mungkin ataupun kemana gitu. Apalagi waktu jalan-jalan itu aku bawa video kayak bawa HP gitu. Terus gini gitu aku takut. Soalnya aku pernah trauma sekali guys. Aku pernah dulu tuh sebenarnya nggak bikin video ya. Aku lagi siaran langsung. Terus nggak tahu kenapa, mungkin itu ujiannya kenapa aku sampai saat ini masih ada takut-takutnya dikit gitu. Sebenarnya aku nggak mau publik kayak misalnya kayak ngomong yang jelek-jelek tentang orang atau gimana. Cuman aku pengen kayak aku jalan-jalan gitu ataupun aku libur kemana atau ke pasar gitu tuh kayak sekeliling aja gitu loh kayak apa yang aku lihat gitu loh kayak aku video lah pokoknya gitu ya. Lah itu orang itu langsung marah itu orang Hongkong juga aku langsung ditunjuk gini kamu pokoknya gitu ya bahasa sini kamu gini-gini bisa aku polisikan dan bla 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 aku langsung pucat sekalian guys. Terus aku juga saat itu kan video apa maksudnya siaran langsung ya kan, aku nggak bilang orang itu gimana ataupun video orang itu aja karena aku lagi di jalan ya aku video-video aja gini gitu loh. Aku sekarang tuh kayak nggak ada kepedean sedikit pun. Bukan pede sih, lebih ketakut kayak aku kayak takut nanti digitukan gitu, makanya aku beranikan juga tapi mikirnya gini tuh kok kayak ada orang-orang juga apa mungkin gini apa mungkin aku potong-potong ya guys, apa mungkin tuh di Indonesia sama di sini tuh beda ya guys kayak karena orang sini tuh kebanyakan privasi gitu mungkin jadi kalau kayak disorot orang gitu mungkin dia akan ngerasa aku kamu apakan gitu loh maksudnya kamu video aku dia nggak pengen itu pengennya tuh privasi dia sendiri nggak mengabaikan itu terus nanti disalahgunakan mungkin seperti itu. Tapi kalau di Indonesia sekarang menurut aku tuh nggak kayak gitu kan karena mereka semuanya sudah bawa HP ngonten mungkin gitu mungkin kalau nggak ngonten pun juga di up di Facebook atau apa itu hal biasa gitu ya mungkin kayak gitu perbedaannya seperti itu guys. Kalau orang sini tuh menurut aku ya ini menurut pengalaman aku nggak ngerti orang-orang teman-teman yang lain tuh apakah ngalami juga seperti aku dan berpikir juga seperti yang aku pikirkan. Kalau aku sendiri tuh lebih kayak ketakut gitu kalau sebenarnya pengen ya videoin sekeliling bercerita ngomong gitu nggak ke berpatok ke itu orang gitu loh. Aku pernah dicelatu itu aku takut. Nah ini ngomong-ngomong eh, tentang itu ya guys tentang membuat video yang istilahnya kayak video sembarangan apa sih maksudnya kayak video gitu aja. Makanya aku lebih suka ke cerita seperti gini, menceritakan kemarin yang aku alami gitu, nggak ngasal ngarang cerita gitu. Nah ini aku belajar guys, dulu tuh ini aku cemburuan banget gitu. Contohnya tuh aku pernah melarang suamiku untuk uh, video guys tentang kayak dia tuh di media misalnya kayak ya YouTube, terus kayak tukang foto, videografer dan sebagainya. Pokoknya itu semuanya tentang kayak gitu kan. Aduh gatel banget. Sorry sorry. Kan kayak gitu kan. Jadi berhubungan dengan banyak orang, interaksi ke banyak orang dan itu berjauhan dengan sifat aku sebenarnya gitu. Tapi aku tuh melihat orang-orang yang seperti itu juga seneng gitu sebenarnya. Aku takutnya tuh kayak gimana ya, pikiran yang jelek-jelek itu akan timbul kayak nanti suamiku akan ketemu dengan orang cantik gitu terus nanti nggak terima sama aku pikiran yang gitu tuh datang terus nanti kayak gini kayak gitu itu ya aku jadinya tuh kayak banyak melarang terus dia kamu kerjalah di lainnya aja gitu bukan di bidang ini. Nah ini aku sudah beli alat-alat ini memang sudah aku pikirkan dari jauh sini udah aku rancang nanti pulang gini suatu saat gini 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 gitu terus sekarang aku harus pindah haluan gitu nggak bisa gitu jadi kita bertentangan banget. Aku secemburu itu dulu. Terus aku semakin kesini tuh bisa berpikir guys bahwa kita bisa saja kayak interaksi sama suami kayak kita ngomongin hal-hal yang misalnya ini nggak baik loh aku gini loh misalnya kayak gitu kamu jangan terlalu kayak gini kamu harus bisa jaga jarak itu menurut aku cukup ini dalam pikiranku ya. Setelah aku pelajari tentang kecemburuan itu nggak enak, bahwa kalian tahu bahwa kalau kalian punya pasangan yang cemburu itu, kalian kira dia tuh akan bahagia dengan punya sifat seperti itu, enggak.
dia akan tersiksa karena setiap hari merasa ketakutan, kayak setiap apa gitu, itu perasaan itu timbul, itu sakit banget semuanya, kayak pikiran, perasaan itu selalu negatif, dan energi-energi yang negatif ini akan menggerogoti semuanya guys, kayak pikiran, terus energi kita kayak lemes gitu loh. Itu kayak melakukan suatu aktivitas bahkan lebih dari orang aktivitas gitu loh. Nggak enak banget punya perasaan seperti itu, sama aja dengan punya perasaan kayak iri, dengki, pegel lambi uang gitu guys. Yakin kalau nggak percaya, karena aku bisa ngomong gini karena aku sendiri ngalami hal itu. Semuanya itu aku pernah ngalami. Aku pernah ngalami juga jadi orang yang negatif. Sekarang pun aku ada sisi negatif dan positif. Aku bisa nyaring dulu aku mau pilih yang mana. Tapi kalau dulu nggak, langsung ada negatif itu aku ikutin. Dan aku nggak mendengarkan yang ini. Jadi pikiran pertama itu aku selalu ikutin. Dan yang pertama itu selalu negatif. Itu bayangin. Itu manusia ya, wajar ya guys seperti itu. Tapi semakin dewasa, semakin kesini dan gampang jadi orang marah karena itu tadi, karena takut yang seperti itu. Istilahnya kayak nggak percaya juga kan dengan kayak kita tuh belum berpasrah kepada Tuhan gitu loh. Kayak sudah kita yang ngatur gitu loh. Jadi aku mikir-mikir gitu, ya gini aja. Yang terpenting aku dengan kejadian-kejadian video-video orang biasanya yang kerja nggak profesional, terus dia cinlok dengan itu lawan mainnya, misalnya kayak gitu, ataupun uh, dengan rekan kerjanya atau apa gitu. Yang terpenting kita, kalau aku ya tugas aku sebagai istri, aku sudah ngomongin gini setiap hari ya, sesenggang mungkin gitu, semungkin se apa ada waktu gitu loh, seada waktu itu aku ngobrol sama suami, dan suami pun juga gitu, kita ngomongin yang terbaik untuk pernikahan ini ibadah, jangan sampai gini, terus bahwa kamu melihat nanti di luar sana wanita cantik, kamu dengan wanita istrimu itu bahkan lebih banyak gitu. Aku tuh nggak ada apa-apanya, aku pernah bilang gitu sama suami. Jadi kenapa aku selalu marah, selalu gini, selalu gitu, itu karena aku takut kamu ninggalin aku gara-gara kamu lihat wanita cantik itu. Dan semakin banyak komunikasi seperti itu, dan akhirnya aku capek juga gitu loh, maksudnya capeknya tuh dalam arti kayak oke, ini kan gak kejadian gitu, gak kejadian, yang terpenting aku kayak ada pikiran yang bagaimana gak enak aku bicarain ke suami, begitu juga suami mau mendengarkan. Kalau suami atau aku sendiri keluar dari koridor itu tadi ya, maksudnya keluar dari apa, istilahnya kayak kesepakatan kita, terus kayak kita pernah belajar yang seperti itu, pengalaman orang-orang yang mungkin cinlok ataupun selingkuh ataupun apa, ambit-ambit ya, jangan sampai itu semua. Nah, harapannya semuanya kayak gitu, wanita dan siapapun pasti kayak gitu. Itu pasti sakit banget, tapi aku pengen belajar ke, aku sudah berusaha gitu loh, maksudnya aku sudah belajar jadi istri yang baik gitu menurut aku ya, aku nggak ngerti menurut suami atau menurut yang lainnya, aku nggak ngerti gitu. Tapi menurut aku udah belajar, dan aku hilangin itu kayak misalnya kayak pikiran-pikiran negatif aku yang bisa menghambat pada niat suami cari rezeki untuk istri gitu ya kan. Nanti kalau semuanya dilarang dan dia sudah di bidangnya itu, akan nggak bisa dalam kemajuan gitu, gitu ya kan. Jadi aku beri kepercayaan dan suami bisa dipercaya, udah setelah itu urusan Tuhan gitu. Yang terpenting aku juga nggak berhenti juga untuk cerewet, untuk belajar tentang pernikahan, gimana cara menjaga komunikasi, gimana cara menjaga pandangan, itu setiap aku tahu ya aku share ke suami juga gitu loh. Gimana cara mensyukuri apa yang kita punya, seperti kita sudah punya istri kayak gitu. Jadi, dan aku cerita kayak gini tuh karena hari ini itu suamiku dapat job, alhamdulillah dapat job ya, terus dapat itu apa, kayak uh, ada video klip, dan artisnya tuh cantik, artisnya cantik. Tapi alhamdulillah aku cerita di sini tuh karena apa, karena aku percaya aja gitu dia bisa, dan semua itu nggak akan terjadi, maksudnya kayak banyak laki-laki biasanya lihat orang cantik kayak gimana. Ini aku belajar untuk mengendalikan itu, dan aku serahkan ke Tuhan gitu, dan aku percaya ke suami gitu, bahwa dia bisa menghandle semuanya dan tahu uh, kewajiban dia apa gitu. Terus
apa yang harus dijaga dan gimana dia bersikap dengan lawan jenis, gitu aja sih. Kayaknya gitu teman-teman ya. Jadi kita beneran, ya aku tuh cemburu banget. Bahkan kadang ada orang cuma tanya aja dulu marah. Kayak marahnya tuh ke suami, bukan ke orang itu. Nanti kamu gini, kamu terpikat gini-gini. Itu kenapa sih? Gitu. Karena saking banyaknya orang-orang tuh kayak temen suaminya temenku, pacarnya temenku tuh yang itu apa kayak selingkuh sama sahabatnya, istrinya atau temennya itu. Dan sering banget aku lihat kejadian itu, makanya berimbas juga ke aku nggak percaya sama namanya lagi-lagi gitu. Tapi aku pengen punya pikiran yang sehat, aku berusaha selalu. Jadi buat kita semuanya, para ibu-ibu ataupun orang yang sudah menikah ya, misalnya kayak gitu, kita harus jaga kewarasan kita. Dan kalau kalian istilahnya tuh harus merawat juga diri kalian gitu, istilahnya kalau nanti pengen skincare atau apa gitu, kalau suami kalian masih lirik-lirik gitu ya atau apa, kalian juga perlu cantik. Jadi jaluk aja ke suami gitu, kayak mas belikan skincare, mas belikan ini, nggak usah mikir nanti suamiku soro. Kamu nggak tahu nanti di luar sana dia akan lirik-lirik gitu loh. Jadi kita cari amannya juga buat kita guys gitu. Itu saran buat aku ya, kalau menurut aku kayak gitu aku sendiri. Jadi kita tuh jangan mengorbankan terlalu, sudah perasaan kita berjuang kayak gitu terus kita terus kono-kono lah biarin, nggak tak nggak tak rawat awakku dewe gitu. Jangan, kalau menurut aku jangan gitu. Sebisa mungkin ya kita harus tahu juga sih gimana juga suami kita. Tapi kalau udah ada gelagat-gelagat kayak gitu, kalian nggak usah terlalu mesaknya sih kayak gimana, untuk kalian tuh sewaktu lajang aja kalian bisa cantik gitu, bisa apa gitu. Terus setelah itu kalian udah nerima aja kayak gitu. Jangan, biar suami juga semangat kerja gitu. Itu kalau aku gitu. Semoga tips ini bermanfaat. Kalau enggak ya jangan jangan dipakai guys gitu. Itu kalau cara aku kayak gitu. Jadi kita wanita tuh juga seneng kalau melihat diri kita sendiri tuh kayak cantik misalnya kayak gitu, kayak istilahnya kayak seneng gitu, nggak muring-muring, kita merasakan pikiran yang fresh, itu kan seneng ya kan, daripada kita melihat di luar sana lihat yang bening-bening atau gimana terus nanti kita berimbas tuh ke suami gitu, misalnya terus kita membandingkan gini-gini, ya udah lakukan, nabung gitu untuk biar cantik. Yang terpenting wajar, nggak kenemenan panggah macak-macak ae sing nyapo lah gede-gede gitu loh, memberatkan suami juga jangan gitu. Yang terpenting wajar gitu loh, maksud aku, paham kan? Ya udah ya guys, karena ini sudah sore, aku mau siap-siap untuk masak juga, buat video juga tadi di fanspage aku Lisa fanspage guys, silahkan di follow. Nah itu banyak keseharianku di sana, terutama ya pokoknya daily vlog lah, kayak aku buat apa atau ngapain itu aku belajar ngisi suara di sana juga, itu belajar biar tambah semangat aja gitu sih, lebih aktif aja gitu, untuk hiburan juga gitu. Dadah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.